Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila nabi safar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa durrati wa ashabihi wa tabi'ina ila yaumiddin. Semua baina wa mahadina wa jaddi wa jannatina wa la syarrin wa malaikatil muqarrabin. Khususan muwalafatul kita wa khususan ikwatin salihah wa sul hajah. Sya'ulul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Semua rahmatul kubur minal minati wal muslimat min masyaril gharbiha khususan ila baina wa baikum sya'ulul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wabil khusus pada istri-istri kita, suami-suami kita, putra-putri, cucu-cucu kita, saudara kita, jamaah kita, muslimin muslimat, mukminin di mana saja mereka berada. Semoga yang punya hajat dimabulkan Allah, yang punya masalah diselesaikan wa ta'ala, yang sedang sakit diberikan kesabaran, ketabahan, kesembuhan wa ta'ala, yang telah pun kembali ke rahmatullah diterima wa ta'ala, dan semoga kita dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah rahmah, putra putri cucu cincin yang berguna bagi agama manusia, bangsa dan negara. Syai'ulul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana shrah lana sadrana wa amrana wa halul 'uqdatam min lisani radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan wa bil Qur'ani imama wa bil mu'minina wal mu'minati ikhwana wa bil qamati qiblata. Allahumma akrimna min kamali fahmi khurujna min adh-dhulumati wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hidal mursalin wa yahmil malaikatil muqarrabin. Ilahana maqsuduna wa wartaqama matlubuna atina mahabbatan wa ma'rifatak. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah, wa ta'ala rasulillah, wa al-wasabi wa mawalah, la hala wa la quwata illa billah ma'badu. Al-Makramun para Ustaz, Tuan Guru, Tuan Imam, yang berbahagia Tuan Pengurusi Surau dan Tuan dan kuasanya, Datuk, Datin, Tuan dan Puan yang dimuliakan Allah SWT. Syukur Alhamdulillah, pagi yang berbahagia ini kita dah masuk gear kedua Tuan sekalian ya. Kita masuk pertengahan Ramadan. Dalam satu bulan ada awal bulan, ada pertengahan bulan, ada akhir bulan. Dan di bulan Ramadan dikenali awalhu rahmah. Awalnya adalah rahmah, wa awsatuhu maghfirah. Pertengahannya adalah keampunan, dan wa akhiruhu itqu minan nar. Akhirnya kebebasan dari api neraka. Kita sudah melampaui awal bulan. Kita dapat sijil rahmah semalam. Tahniah pada Datuk Datin sekalian, dan sekarang waktunya kita mengejar masukkan gear kedua untuk merebut maghfirah pula, keampunan daripada Allah Ta'ala, dan akhirnya kita mencari yang tertinggi yaitu itqun minan nar, kebebasan dari api neraka. Datuk Datin sekalian, pagi ini kita tidak membaca kitab biasanya, kita 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama. Hari ini kita bicara tentang 3 poin, 3 perkara yang akan saya sampaikan. Pertama, keutamaan atau fadilah membaca Al-Quran. Kedua, bagaimana akibat orang menentang Al-Quran, yang mengabaikan Al-Quran. Dan ketiga adalah persiapan menghadapi Lailatul Qadar. Karena masa kita akan datang, sudah habis nanti, kita rugi. Maka dari itu kita advance sedikit. Dan bulan Ramadan dikenali sebagaimana firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, syahrul ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan inilah diturunkan Al-Quran,
Bahkan dalam kitab yang diterangkan para ulama-ulama, bukan hanya Al-Quran, tapi Zabur, Taurat, Injil juga di bulan suci Ramadan. Itu kelebihan di bulan Ramadan. Kita sudah bahas pada bulan yang lepas, persiapan menghadapi Ramadan. Baik, di sini saya mengambil kitab namanya Durratun Nasihin oleh Ustaz Usman Asyakir Al-Khaybawi. Jadi pertama kita seperti kita cadangkan tadi, bagaimana fadilah atau keutamaan orang membaca Al-Quran, kelebihan orang membaca Al-Quran. Pada sekalian-sekalian ya, insya-Allah dari ini minta maaf sekalian ya, terlepas. Baik. Dalam kitab ini Al-Alama Ustaz Usman Asyakir Al-Khaybawi menggunakan dalil Al-Quran surat Fatir ayat 29 hingga 30. Nanti Datuk Datin Tuan Ban merujuk kembali surat Fatir ayat 29 dan 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Sadaqallahul azim. Artinya lebih kurang, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitabullah yakni Al-Quran, mendirikan salat dan membayarkan sebagian harta yang telah kami rezekikan, baik secara sembunyi maupun terang-terang, adalah mereka itu mengharapkan suatu perniagaan yang tidak pernah rugi, supaya Allah Ta'ala menyempurnakan pahala mereka dan menambah kurnianya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha berterima kasih, yakni memberi nikmat dan pahala kepada siapa yang kehendaki. Baik, hadirin sekalian, ayat ini dijadikan dasar kelebihan orang membaca Al-Quran. Karena dalam ini Allah meng-highlightkan 3 perkara. Pertama, orang-orang yang membaca kitabullah yakni Al-Quran. Yang kedua, orang yang mendirikan solat. Dan ketiga, orang yang mendermakan sebagian harta bendanya ke jalan Allah. Mereka inilah orang yang disebut berniaga yang tidak akan pernah rugi. Jadi kita diberi langsung pemberitahuan info daripada Allah SWT. Kalau tuan-tuan, puan-puan, bapa, ibu, saudara-saudara ingin berniaga yang tidak pernah rugi, selalu untung, lakukan 3 perkara ini. Itu membaca Al-Quran, menjaga salat, mendirikan salat, dan juga sedekah atau infak atau wakaf atau apa saja. Baik, tuan-tuan dan puan sekalian, dalam kitab ini Allah menyebut yatluna kitab, membaca. Dalam kaidah bahasa Arab ada 2 perkataan yang kita selalu dengar. Pertama, qiraatul Quran. Itu artinya juga membaca. Tapi artinya qiraah ini hanya sekedar membaca. Paham tidak paham tetap dapat ganjaran, tapi hanya membaca. Tapi kalau tilawatul Quran mengandungi 4 perkara. Membaca, tadabbur, memahami maknanya, dan mengamalkan isinya, serta mengajarkan kepada orang lain, termasuk kepada keluarga kita, putra-putri, cucu dan sebagainya. Jadi kita pahami maknanya, kita amalkan dan kita ajarkan. Itu yatluna kitab. Itu yang tilawah Al-Quran. Jadi mari kita coba melakukan yang tilawah. Yang ini yang dikehendaki Allah Ta'ala. Jadi Quran bukan hanya untuk dibaca, bukan hanya dihafal, tapi dilaksanakan.
Karena terbukti dalam kehidupan masyarakat kita sekarang ini. Kita tahu ramai orang membaca Quran, tapi dalam kehidupannya tidak maju. Ada orang kafir itu tidak membaca, tapi melaksanakan terus. Malah maju kehidupannya. Jadi tuan-tuan jangan sangka orang-orang kafir itu, orang barat itu, tidak melaksanakan Quran. Tidak ada kemajuan tanpa merujuk pada Al-Quran. Itu confirm. Jadi yang menceritakan keindahan alam, segala teknologi itu hanya dalam Al-Quran. Allah pernah mencabar kepada ahli saintis, bukan saja kepada manusia, tapi kepada golongan jin. Kalau Tuhan rujuk pada surah Ar-Rahman, ayat 30 insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ma'syaral jinni wal ins, in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardh fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Sadaqallahul azim. Artinya lebih kurang, hai golongan jin dan manusia, jika kalian mampu nak meneroka langit dan bumi dan mengadakan riset, penyelidikan dan pengkajian apapun istilahnya, langit dan bumi, silakan. Fangfudhu, terokailah, selidikilah, kajilah. Tapi akhir ayat itu, la tanfuduna ila bisultan. Kalian tidak akan mungkin mencapai tujuan penyelidikan tersebut kecuali dengan ilmu pengetahuan. Sultan di sini artinya bukan kekuatan tapi ilmu pengetahuan. Masya Allah. Jadi begitu. Jadi orang berilmu, maka diterjemahkan oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali, apapun yang datuk datin Tuhan yang kita lakukan ini, semua itu berdasarkan 3 ilmu. Mesti dengan ilmu yakin. Selepas itu ainul yakin. Baru ada hakul yakin. Itu yang mesti dilakukan. Maka bila orang itu sudah melaksanakan ilmu yakin dan ilmu yakin, dan apalagi sudah mencapai tahap hakul yakin, sudah tidak akan berubah dalam apapun juga. Nah, ini masalahnya. Termasuk kita sekarang masuk bulan suci Ramadan, kita harus tahu ilmunya. Puasa atau ilmunya bagaimana? Ilmu yakinnya bagaimana? Apa goal daripada puasa? Apa matlamat? Apa objektif puasa itu apa? Allah menyebutkan la'allakum tattaqun, semoga dengan puasa itu kalian menjadi orang yang mutakin. Itu goalnya. Kalau kita tidak menjadi mutakin, bermakna puasa kita ada something wrong, ada sesuatu yang tidak kena. Yang ini harus kita kaji terus, kita pelajari. Itu alhamdulillah, dan selalu kita mendapatkan itu. Dan untuk mencapai matlamat itu ya mesti belajar ilmunya pertama kali. Kita nak pergi melancong kemana pun tujuan kita, kita harus tahu di mana daerah yang kita akan datang itu ada apa dan apa tujuannya. Kalau tidak tahu tuan-tuan, kita floating, hidup ini jadi bingung. Datang ke satu bandar tak tahu apa yang kita lakukan. Nah, itulah masalahnya. Jadi dalam keadaan belajar, dalam keadaan ibadah, terutama bulan puasa ini juga begitu. Kita mesti pahami ilmunya, kita pelajari ilmunya dengan benar-benar. Setelah ilmu, kita dah sering sebutkan, katakan, kita belajar solat tahajud atau duha lah yang mudah, duha. Solat duha kita pahami benar-benar, apa itu solat duha. Kita rujuk pada tok imam kita, tok guru kita, ustaz kita, belajar betul-betul. Hukum hakamnya, caranya, bacanya, waktunya dan semuanya oke. Dah tahu benar, baru kita ainul yakin laksanakan solat itu secara istiqamah, secara serius. Tiap pagi jam yang kita belajar itu kita mesti lakukan, baik di rumah, di luar rumah, dalam negeri, di luar negeri, dalam keadaan sibuk, ke kerja, ke cuti, ke pokoknya time duha pasti solat duha. Itu namanya ainul yakin. Bila datuk datin sudah melaksanakan dengan ainul yakin tadi, barulah Allah beri hakul yakin. Baru diberikan satu keyakinan yang mantap, yang tidak akan pernah meninggalkan apapun alasannya. Dan disitulah baru mendapatkan kenikmatan, merasakan sesuatu yang luar biasa pada dirinya, karena sudah langsung diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hakul yakin itu anugerah daripada Allah Taala. Sudah tidak ada alasan untuk meninggalkannya. Nah, itu contohnya. Jadi Al-Quran juga begitu, Datuk dan sekalian, bukan hanya dibaca.
kita pahami dengan benar-benar. Di sini sekali lagi kembali pada pelajaran kita ini bahwa Allah memberikan tahu kepada kita, kita tidak akan pernah rugi. Ayat ini lan tabur tijarat lan tabur, perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Sekali lagi dalam kaidah bahasa Arab, kalau tuan baca lam alif la artinya tidak, lam mim lam artinya juga tidak atau belum, lam mim alif alam ma juga tidak atau belum. Tapi kalau sudah lan lam nun artinya tidak akan sekali-kali. Dalam ayat lain Allah menyebutkan walan tarda angkal yahudu wala nasara. Tidak akan sekali-kali Yahudi Nasrani akan ridha kepada engkau. Ayat yang lain walan tanal birra hatta tunfikun. Kalian tidak akan boleh mencapai excellent, tidak akan sekali-kali mencapai excellent selagi tidak memberikan yang terbaik. Dan ayat ini tijaratan lan tabur, perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Jadi Allah sendiri yang menjamin, Allah memberi kepada kita ini amalannya. Pertama membaca Al-Quran, kedua mendirikan salat, ketiga dermawan, suka memberi derma. Soalannya sekarang kita dah masuk hari ke-11 untuk bulan suci Ramadan. Bagaimana? Kita cobalah koreksi diri kita sendiri untuk supaya kita mendapatkan nilai lebih daripada Allah Ta'ala. Bagaimana baca Quran kita? Adakah sudah sampai 10 juzuk atau 11 sekarang ini? Karena sudah setiap hari satu juzuk. Atau bahkan mungkin alhamdulillah sudah ada yang khatam. Subhanallah. Atau mungkin baru dapat separuh dan sebagainya. Yang penting tuan-tuan dan puan-puan baca Quran atau tidak. Itu aja persoalannya. Atau berapa juzuk terserahlah kita baca Quran. Sebab kalau kita tidak membaca Quran, kita takut ancaman Sayyidina Umar ibn Khattab. Beliau ini dulu awal sebelum masuk Islam orang-orangnya biadab betul tuan sekali pada Rasulullah SAW. Tapi setelah masuk Islam luar biasa. Jadi beliau menyebutkan sehari semalam tidak membaca Quran 100 ayat saja dianggap biadab kepada Allah. Nah, sekarang soalannya jangan tengok orang lain, tengok dari kita. Aku sudah belum sehari 100 ayat. Sudah syabas dan tahniah. Kalau belum, segera dibetulkan tuan-tuan. Tolong. Karena membaca Quran itu terlalu sangat mudah. Ada dua cara. Pertama bin nazar. Ini Al-Quran, kita ambil, kita baca. Minta maaf, ini bukan Al-Quran, contoh aja. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Sadaqallahul azim. Dah. Ini bin nazar. Yang kedua bil hifzi. Bil hifzi lebih senang dengan hafalan. yakni tuan dan puan boleh dengan duduk, boleh dengan baring, boleh dengan berjalan, boleh namanya naik apapun jenis kendaraan, baca Quran. Masya Allah, luar biasa kan? Dan dapat 100, senang saja, yaitu membaca surah Ikhlas 25 kali. Karena surah Ikhlas itu 4 ayat, darab 25 sudah 100, sudah memenuhi piawaian. Walaupun pagi kulhu, petang kulhu, malam kulhu, malaikat tak boring pun. Tak mengatakan, Datuk, Datin, tuan tak ada surah lain ke? Kulhu aja pening lah aku. Tak ada pun. Baca aja. Yang penting 100 ayat. Okey, dah. Kalau belum itu jadi. Kalau sudah, alhamdulillah. Kalau sudah, kita sebagai ayah. Banyak ada isteri yang dah baca belum? Suami isteri okey sudah? Belum? Ngah? Udah? Usuk? Okey? So, cucu, cicit okey, kita telefon. Bagaimana anak cucu? Dah baca Quran belum? Ini aja yang penting tuan-tuan sekalian. Dan ini bermakna kita sudah merealisasikan apa yang disebut oleh Allah Ta'ala. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu dan keluargamu. Jangan sampai terjerumus sampai neraka. Ayo kita realisasikan dong. Kita wujudkan, itu caranya. Kita berdakwah. Selamatkan keluarga kita dulu. Dengan cara begitu. Senang. Jangan, dah makan belum? Dah minum belum? Masih itu aja. Coba ganti. Dah baca Quran belum? Dah zikir belum? Masya Allah. Silahkan di mana saja. Boleh hubungi zaman teknologi yang canggih begini ini. Ini jadi kita dah
keluarga sudah, alhamdulillah. Kalau ada kemampuan lagi, ajak teman-teman. Kita sambil duduk-duduk, kamu tahu tak? Masya Allah, saya sekarang tenang sekali. Kenapa? Alhamdulillah, dengan membaca Al-Quran, ya Allah, Allah beri kenikmatan. Itu perlu di-share, perlu kita bicarakan dengan orang lain. Kadang-kadang orang salah paham. Kalau makan sate saja, makan ikan bakar, makan ini sedapnya ikan bakar Pelabuhan Kelang. Kalau ingin tahu ini gerai nomor ini, ini, makan ini. Sampai detail kita memberitahu. Nasi apa itu ayam, nasi ayam ke? Atau apa itu mandi kambing ke? Mandi onta. Semua detail tuan sekalian. Coba sekali ngomong, ya Allah. Ternyata dengan baca Quran itu begini jadinya. Ini bukan pamer tuan-tuan, tapi share. Kita bicara bersama. Seperti tuan-tuan memberitahu teman sekali supaya ikut makan enaknya ikan bakar itu begitu. Coba kita rubah mindset kita. Enaknya membaca Quran. Gitulah tuan-tuan. Ayo kita rubah. Kita rubah sempena Ramadan begini ini. Jadi perbuatan kita tuh bernilai. Di malaikat tuh mencatat terus perbuatan kita. Oke, ini Quran. Kedua salat. Bagaimana salat? Apakah salat kita ada sesuai di bulan Ramadan tuan-tuan sekalian? Kalau kita menjaga salat berjamaah, setiap satu rakaat Allah bangunkan bandar di surga. Itu jelas. Yang kita juga ajarkan. Salat usahakan berjamaah daripada subuh sampai dengan witir. Di mana sajalah, boleh di masjid, di surau, di madrasah, atau mungkin di pejabat masing-masing, di perjalanan. Pokoknya usahakan sholat fardu mesti berjamaah. Oke, selepas itu dikembangkan sholat sunnahnya. Karena ini di bulan Ramadan, bulan yang sangat dimuliakan Allah, segala amal ibadah langsung diterima oleh Allah. Ini kita buktikan. Untuk sholat sunnah, saya sarankan tuan-tuan, sepanjang Ramadan 12 jenis sholat sunnah. 12 tuan-tuan. Cobalah 12. Oke, kita kira lagi. Pertama sholat sunnah syukrul wudu. Lepas jatuh datin tuan wudu aja terus sholat sunnah. Masya Allah. Kedua sholat sunnah rawatib, qobliyah, badiyah, qobliyah, badiyah. Bahkan ditingkatkan untuk duhur biasanya 2 rakaat menjadi 4 rakaat. Sebelum duhur 4 rakaat. Ba'da duhur 4 rakaat. Kenapa? Karena kita melakukan ini, neraka tidak mau sentuh orang ini. Okey kan? Terus sholat ba'dal isya'nya 4 rakaat juga. 1 salam boleh, 2 salam boleh. Kenapa? Itu nilainya seperti sholat Lailatul Qadar. Lailatul Qadar belum sampai, tapi kita selalu tiap malam sholat seperti di malam Qadar. Kan untung itu. Itu rawatib. Ketiga, sholat sunnah isyraq. Isyraq itu begitu matahari terbit, kita sholat isyraq. Apa fadilahnya? 2 rakaat isyraq itu nilainya seperti kita ibadah haji dan umrah. Hari ini kita tak sempat, selalu kita lepas. Kita duha terus. Isyraq, begitu tuan sekalian ya, dilakukan. Yang keempat, sholat sunat duha. Alhamdulillah. Kelima, sholat sunat tahiyatul masjid. Ini tahiyatul masjid. Tuan-tuan sekalian, sekali lagi, saya suka nih, ulang-ulang balik. Kita setiap masuk masjid, masuk surau tuan-tuan, kita punya kerja yang cerdas. Cerdas bagaimana? Setiap kita masuk surau atau masjid, mesti harus dapat 9 keistimewaan. Harus itu. Tuan-tuan kira sendiri, mesti 9. Okey, kita kira balik. Begitu masuk kawasan surau kita ini, bismillahirrahmanirrahim, nawaitul itikaf fi hadzal masjid sunnatullah ta'ala. Poin 1. Kemudian begitu masuk salat tahiyatul masjid 2. Kalau tak sempat tahiyatul masjid karena sudah iqamah atau sebagainya karena ada pengajian, diganti dengan membaca tasbih 4 kali. Itu nilainya sama dengan salat tahiyatul masjid. Itu hadis sahih. Ketiga, sambil menunggu azan tadi, tuan bisa membaca Quran, zikir, salawat, istighfar. 3. Kemudian selepas azan, salat qobliyah. 4. Lepas qobliyah kita jamaah dengan tok imam kita. 5. Lepas tu ikut zikir dan tok imam kita. 6. Lepas zikir kita salat badiyah kecuali subuh dan asar. Badiyah 7.
Lepas itu dengar pengajian 8. Sambil keluar surah ini atau macam tadi, keluarkan fulusnya, duitnya, dermakan di sebelah luar sana. Atau kalau sebulan sekali ada kotak Ustaz Wajin tu, bismillahirrahmanirrahim. 9. Coba, setiap kita masuk surah ada 9 poin. Itu luar biasa itu. Nah, itu namanya kerja cerdas. Nah, okey tuan sekalian ya. Baik. Itu yang ke-5 tadi. Kemudian yang ke-6 ya, salat tarawih. Alhamdulillah, salat tarawih itu yang jelas sudah selalu dibaca oleh Pak Ustaz kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang qiyam, disadikan qiyam di sini adalah untuk salat tarawih di bulan Ramadan dengan mengharap ganjaran dari Allah Ta'ala akan diampunkan segala dosa-dosanya. Okey, jelas. Kemudian ke-7 witir. Kita tutup witir sekali. Ini witir ini perlu saya komentar juga sekali. Karena kadang-kadang kita wujud. Ada tarawih. Witir tidak mau dia keluar. Okey, saya tahu. Tuan-tuan maunya mau witir nanti ba'da tahajud. Okeylah, nawaitunya begitu. Tapi tuan-tuan ada aturan. Kalau kita sholat berjamaah di masjid itu surah tuan-tuan, ikut aja lah Pak Imam. Ya, kalau tuan keluar, ya yang tahu macam ustaz-ustaz saya tahu ke ustaz. Oh Pak Cik ini akan witir nanti ba'da tahajud. Tapi anak-anak budak-budak yang tak tahu terus ikut keluar. Jadi bapak memberi contoh tidak baik tahu. Itu tidak baik. Buat witir seperti di Mekah dan Madinah. Imamnya ngimami, 4-nya tu imam besar semua hafal Quran semua. Witir tuan-tuan. Tidak keluar pun. Yang anda tu ustaz tidak baca Quran belum tentu keluar ngada-ngada macam yo-yo lah. Saya ingatkan, ikut witir dulu. Nanti selepas selesai, tujuk di ujung sana. Solat 1 rakaat. Allahu Akbar. Atau salat terus 1 rakaat. Jadi belum witir. Nanti malam kita witir. Boleh. Tidak merusak jamaah. Ini keluar. Akhirnya keluar untuk apa tuan-tuan? Ini Ramadan. 1 bulan saja. 1 bulan saja sekalian. Cobalah. Itu masalahnya. Gitu kan? Caranya begitu. Ikut jamaah. Jadi jamaah itu bagus, tenang, tidak bubar dan sebagainya begitu. Itu persoalan. Nah, kalau boleh. Ya. Memang tidak ada witir dalam 1 malam. Tidak ada 2 witir. 1 witir saja. Tapi caranya begitu. Wallahu alam. Amalan yang ke-8, solat sunat tahajud. Jadi tuan-tuan jangan sampai anak-anak kita sahur tanpa tahajud. Pastikan mesti tahajud. Terutama yang sudah agak dewasa sedikit. Dibimbing benar-benar tuan-tuan. Jadi hati ini jangan sampai membiarkan. Sekali dah tak apalah. Kata maknya tak apalah. Bang, biolah. Yang dibilang sahur tak apa. Jangan bahasa ini. Seolah-olah ibu ni sayang dengan anak. Itu menjerumuskan tahu. Jom, tahajud. Ayah, saya hantarkan ke bilik. Ayah macam itu. Dibawa, digendong. Macam itulah tuan sekalian. Ajak. Tahajud. Kalau bapak ibunya jangan hanya 2 rakaat dong. Ya, 8 rakaat. Baik. Kemudian salat sunat taubat, salat hajat, ya, taubat yang ke-8, hajat yang ke-9, yang ke-10 salat istikharah. Coba salat istikharah tuan sekalian, dan yang terakhir salat sunat tasbih. Jadi tasbih ini tuan-tuan lakukan tiap-tiap hari. Walaupun tidak berjamaah. Nah, kadang-kadang salat tasbih ini banyak yang keliru. Kenapa? Dianggapnya lama, jauh. Nah ini memang tuan sekalian, kadang kita melihat kan kalau salat jamaah dengan Pak Imamnya. Apalagi kalau qiyam tu. Imamnya dilakukan pula tu. Setelah walam yakul lahu kufuwan ahad. Anallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Anallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Lama tuan-tuan. Ini yang kadang yang tak paham, yang belum bisa. Lama. Sebenarnya tasbih itu bukan itunya. Kalau tuan-tuan ingin cepat boleh. Setelah walam ilahad. Subhanallah, 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 subhanallah. Cukup. Itu namanya tasbih. Alhamdulillah, bertambahan saja itu. Boleh. Rukuk. Subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, Rabbana hamd. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Cukup. Jadi kita lakukan begitu. Dilakukan lagi lama. Belenger tuan sekalian. Akhirnya tidak mau salat tasbih. Jangan salat sendiri boleh. Jamaah pun boleh. Itu latihan. Tapi kalau kita berjamaah bersama ibu dan sebagainya, ya lakukan yang demikian.
Ya, jadi bagi yang belum biasa memang berat, tapi sebenarnya salah yang dibaca. Yang baca itu kebanyakan itu biasanya begitu. Namun yang disebut tasbih subhanallahnya saya itu. Oke, tuan ya. Oke, itu salat. Nah, yang kedua, yang ketiga wa mimma razaqnahum, mendermakan. Bagaimana? Itu kita semua soal balik. Apakah aku tiap masuk surau, masuk masjid menderma atau tidak? Itu soalannya begitu. Kalau sudah, alhamdulillah. Kalau belum, sekali lagi, putra-putri kita sambil terawih tuan sekalian bekali duit. Walaupun hanya RM1. Long, udah usul nih. Masukkan ya, waktu sebelum terawih, lepas terawih, masukkan kotak. Waktu masukkan itu niatlah, niat cita-cita kamu apa? Ngomong. Ya Allah, dengan derma ini mudah-mudahan cita-cita saya akan menjadi seorang profesor ke, doktor ke, engineer. Silakan. Mungkin sedekah itu akan memberikan satu kekuatan yang luar biasa. Jangan diam, sebutkan apa nawaitunya. Karena sedekah lidaf'il bala, untuk menolak bala. Alhamdulillah. Dilatih, apalagi tuan-tuan punya progres. Satu hari sepanjang Ramadan tahun ini RM5. Katakan begitu. Oke, so mana tuan sediakan RM150. Siapkan. 150 ini akan cash berjumlah bendahari surau atau masukkan kotak saja 150 beres. Atau seminggu sekali. Atau setiap hari, up to you. Yang penting mesti ada duit yang kita pastikan untuk sedekah. Untuk derma di masjid atau surau di mana saja. Apalagi di bulan Ramadan. Masih ingat kan? RM RM1, darab 10, darab 700, darab 1000. Kurang apa tuan-tuan sekalian? Dan ini bicara dari Allah dan Rasul. RM RM1 dari kita. Darab 10 itu dari Allah. Mana rujukannya? Surah Al-An'am 160. Nah, kemudian darab lagi 700. Dari mana? Dari Allah juga. Mana rujukannya? Al-Baqarah 261. Ini jelas dari Allah tuan. Iya ke aja kafir tuan-tuan. Yang ada yeza. Kemudian 1000 itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jelaskan, ambil kalkulator. RM1 darab 10, darab 700, darab 1000. Kaya tuan-tuan. Nah itu aja. Tapi dipraktiskan. Yang penting amalan. Teori sudah ada amal. Nanti 3 ini seulang balik. Supaya tuan-tuan betul-betul mencintai Quran. Allah sudah menyebutkan. Kalau ingin berniaga yang tidak akan pernah rugi. Lakukan 3 ini. Pertama baca Quran. Kedua salat yang benar. Yang ketiga dermawan. Nah dah. Beres. Oke tuan ya. Okey, terus beberapa hadis. Baik, ini an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yarju liqa'a Allah fayukrim ahlallah." Kila ya Rasulullah, hal lillahi azza wa jalla ahlun? Qala na'am. Kila man hum ya Rasul? Qala Allah fid dunya alladzina yaqra'una Quran. Ila akhiri, panjang hadisnya. Ini salah satu kelebihan Quran tuan sekalian. Coba, sanadnya sahih karena yang menyampaikan Abi Hurairah. Disebutkan Rasulullah SAW bersabda, siapa yang ingin bertemu dengan Allah. Loh, coba. Bahasanya mudah sekali. Siapa yang ingin bertemu dengan Allah, muliakan ahli Allah di muka bumi ini. Keluarga Allah di muka bumi ini. Sahabat suspend dan bertanya. Nah itu pertanyaan sahabat itu menguntungkan kita. Mereka tanya, ya Allah, ya Rasulullah, apa Allah punya keluarga di muka bumi ini? Ini soalannya. Qala, Nabi jawab, "Na'am, ya, ada." Mereka tanya lagi, "Mahum ya Rasul, siapa mereka itu?" Rasul menjawab, "Qala Allah fid dunya alladzi yaqra'ul Qur'an." Keluarga Allah di muka bumi ini ialah orang yang selalu membaca Quran. Yaqra'una al-Quran. Tuan paham tak paham, baca saja Quran. Itu automatically menjadi ahli Allah tuan-tuan. Menjadi ahli klub golf saja mahal harganya tuan-tuan. Pendaftarannya mahal. Ahli Allah. Baca Quran. Jadi tahniah pada datuk, datin, ibu-ibu yang tadarus. Masya Allah. Baik ada yang online, yang ke masjid, ke surau. Masya Allah tahniah. Jadi bapak-bapak juga begitu ya. Terus apa?
ala man akramahum. Terus Nabi bersabda, ingatlah, siapa yang memuliakan ahli Quran, ahli Allah, Allah juga akan memuliakannya. Wa atahul jannah, dan akan memberikan kebagiannya surga. Siapa memuliakan ahli Quran, maka akan dimuliakan Allah dan surga. Tapi sebaliknya, wa man ahanahum faqad ahanallah wa adkhalan nar, dan siapa yang menghinanya, yang tidak menghormatinya, maka Allah juga akan menghinakannya dan dimasukkan neraka. Hati-hati tanya ya. Kalau toh tidak suka, jangan geremeng tentang baca Quran. Jangan lepas tarawih, tadarus, apa buat grup sini ada 15 grup, Masya Allah. Begitu, satu grup khatam Quran. Jadi bermakna surah kita ini 15 khatam Quran. Luar biasa. Kalau nggak bisa, duduk saja, dengar saja boleh. Jangan ngomel, geremeng, menghina dan sebagainya. Nanti dihina oleh Allah Ta'ala. Kemudian, ya Aba Hurairah, ma indallah qadun akram min hamil Quran. Hei Abu Hurairah, tidak ada orang paling mulia di sisi Allah kecuali orang yang menghafal Quran. Masya Allah. Tahniah pada bapak ibu yang punya putra putri hafal Quran. Kalau tak punya putra putri pun adalah putra putri angkat, menantu, atau yang selalu membantu orang-orang yang ahli baca Quran, para hufad dan sebagainya. Sama itu. Yang penting tuan-tuan jangan lokek, beri saja. InsyaAllah. Kemudian, ala wa inna hamil Quran indallah akramu min kulli ahadin ilal anbiya. Sampai disebutkan, ingatlah Hurairah, orang yang hafal Quran bagi Allah tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih illal anbiya kecuali para nabi. Jadi kedudukannya di bawah para nabi, tuan sekalian. Tahniah ya. Jadi tidak menghafal pun kita selalu membaca Quran, ya, membaca Al-Quran biar kita mendapatkan itu. Dalam keterangan bulan lepas yang sudah saya ceritakan, kan salah satu keistimewaan bulan Ramadan adalah surga, rindu kepada orang yang beribadah di bulan Ramadan, kan? Surga itu rindu kepada empat golongan. Rasulullah SAW bersabda, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga rindu pada 4 golongan ini. Ayo, jadi yang lupa, yang belum, mumpung kita masih baru pusingan kedua, baru masuk pertengahan Ramadan, ya. Jadi salah satu di antara 4 yang dirindui surga. Pertama-tama tahil Quran. Orang yang membaca Quran, coba. Itu dirindui surga. Yang kedua, wa hafizul lisan, orang yang selalu menjaga lisan. Dalam puasa ini jaga betul-betul lisan kita, tuan sekalian. Yang ketiga, wa mut'il muji'an, orang suka memberi makanan kepada orang yang lapar. Orang yang lapar, sekali lagi ingatannya, ada 2 pengertian. Pertama, memang orang lapar dari kemiskinannya. Teman kita yang kais pagi makan pagi, kais petang datang, itu coba kita bantu. Dan kedua, orang yang lapar karena puasa. Kalau kita memberi makan orang puasa, ganjaran seperti orang puasa. Tahniah, karena Tuhan sudah melakukannya. Tinggal meningkatkan saja. Dan yang keempat, shaimin fi Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Jelas Tuhan ya. Oke, jadi itu tadi hadis yang pertama. Saya di kedua saja yang Fadil Quran panjang suka-sukanya ya. Tapi tak apalah ya, nanti kita sebutkan yang lain. Dalam kesempatan yang lain, di mana Rasulullah SAW bersabda, ya, saya berikan sekalian ya. Salah satu yang kedua, yuk, sebanyak saya pilihkan aja sekalian. Ini sanadnya an Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal pula menyebutkan, qala Rasulullah SAW, jadi beliau minta dulu, ya Rasulullah, haddatsana haditsin tantafu bihi. Faqala sallallahu alaihi wasallam, ya Rasul, tolonglah beri kami satu hadis yang bermanfaat, yang beri manfaat pada kami. Nabi menjawab,
In aradtum suada wa mautas syuhada wan najata minan nar wal yawma wal dhilla yawmal har wal huda minad dalalah fa'adzim qiraatul Quran fa innahu kalamur rahman wa hijrun minasy syaitan wa rujhan fil mizan. Ini kelebihan membaca Quran yang kedua. Artinya apa? Jika kalian ingin hidup bahagia, satu, ingin mati syahid, dua, ingin mendapat perlindungan di hari kiamat, tiga, ingin bebas dari api neraka, empat, dan ingin bebas dari segala kesesatan, lima. Okey, Dato' Datin, saya ulang balik. Ini Rasul menyebutkan, jika kalian ingin hidup bahagia, satu, ingin mati syahid, dua, ingin dapat perlindungan di hari kiamat, tiga, ingin bebas dari api neraka, empat, ingin bebas dari segala kesesatan, lima, apa? Fa'adhimu Quran, maka langgengkanlah, istiqamalah, berteruslah kalian dalam membaca Quran. Fa'inu kalamur rahman, karena Quran itu adalah firman Allah. Wa hisun minasyaitan, dan benteng dari syaitan. Warjhanu fil mizan, dan bisa memberatkan dalam timbangan. Langsung diberi hujah oleh Nabi. Kenapa kita harus perintah baca Quran? Karena Quran punya tiga fungsi tadi. Pertama, kalamullah, firman Allah. Masya Allah, luar biasa. Kedua, menjadi benteng dari syaitan. Dan terakhir, memberatkan dalam timbangan. Okey tuan ya. Alhamdulillah, ini pertama, yaitu kelebihan baca Quran. Sekarang yang kedua, orang yang memalingkan di Al-Quran pula. Supaya kita hati-hati tuan sekalian. Tidak lama kita, ya tuan sekalian. Untuk orang memalingkan Quran ini, rujuk pada surat Toha, ayat 124 hingga 127. Nanti tuan-tuan sempat buka, rujuk kembali surat Toha ayat 124 hingga 127. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nasru yaumal qiyamati a'ma qala rabb lima hasana a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalik atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika yauma tunsa wa kadzalika tajzi man asra min wa lam yu'min bi ayati rabbi wala dzabul akhirati asyaddu abqa. Sadaqallahu alazim. Ini ayatnya. Baik, saya terjemahkan dan sekalian dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Barang siapa yang berpaling daripada peringatanku, yakni Quran, maka baginya penghidupan yang sempit dan akan kami giring di hari kiamat nanti dalam keadaan buta. Dia berkata, ya Tuhan, ya Allah, mengapa engkau giring saya dalam keadaan buta? Sedangkan dahulu saya tidak pernah buta. Saya melihat Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka engkau melupakannya. Dan demikian juga halnya dengan engkau hari ini dilupakan. Demikianlah kami membalas orang-orang yang berlebih-lebihan dan tidak berterima kasih kepada, tidak beriman kepada ayat-ayat Tuhannya. Sesungguhnya siksa akhirat itu lebih dahsyat dan lebih kekal. Toha 124-127. Baik, coba bayangkan sekalian. Jadi orang yang memalingkan daripada Al-Quran, yang tak kisah dengan Al-Quran, padahal Quran itu merupakan katalog, merupakan barometer, merupakan signboard. Dan kalau ikut mesti sukses. Okey. Jadi siapa yang memalingkan, langsung Allah beritahu ini. Maka diberi kehidupan yang sempit, kehidupan yang sumpek, ampek, gablek, budek, picek. Sempit tuan. Sumpek itu begitu. Bukan tak boleh kaya. Orang ini bisa kaya. Bahkan duitnya bukan di bank Malaysia saja. Ada di Switzerland, ada di Amerika, ada di Israel, ada di Australia, ada di Jepun, ada di
Di Hong Kong, ada pula di Australia. Tapi kepalanya cenut, geliyeng tuan-tuan. Bingung kehidupannya, tidak pernah tentram. Mestinya kalau duitnya banyak kan relax, enjoy, santai, banyak smile, kan gitu. Bukan munyung aja bermajah kriminal pula. Karena itulah kehidupan yang sempit. Ma'isyatan dongka. Berat tuan sekalian. Dan yang paling menakutkan, dan aku giring nanti dari kiamat dalam keadaan buta. Ya Allah, mereka apel tuan-tuan. Komplain kepada Allah. Ya Allah, kenapa engkau giring aku buta? Aku tak pernah buta pun di dunia. Ya, jawabannya Allah senang aja. Ya begitulah. Kau di dunia tak kisah pun dengan Quran. Dengan peringatan-peringatan tak kisah. Maka engkau dilupakan. Jadi buta. Masya Allah, kasihan benar Tuhan. Ini Quran. Iya ke kafir tuan-tuan? Tak ada. Jadi hanya peringatan. Tolonglah tuan-tuan. Jangan main-main dengan Al-Quran. Tuan-tuan boleh bersandiwara dengan saya bersinetron dengan anda anytime tuan-tuan. Tapi janganlah berlaku dengan Allah tuan-tuan. Kecundang nanti. Bukan sentuhan kecundang. Kalau sentuhan kecundang kan yang kamatra. Itu sekalian, itu hati-hati. Bahkan Rasulullah SAW pernah menangis tuan-tuan. Ya Allah, mengadu kepada Allah. Mana? Rujuk surat Furqan. Surah Al-Furqan ayat 30. Nah, nanti semua buka itu ya. Al-Furqan ayat 30. Rasulullah SAW mengadu pada Allah. Qala ya Rabb, inna qawmi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Allah, macam mana kaumku ini? Kaumku ini, kaum ini kaumnya Nabi. Kaum Nabi itu siapa? Kita lah. Bukan Yahudi, bukan Nasr, bukan orang kafir. Kita ini. Ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Mereka menggunakan Quran untuk main-main. Atau mempermainkan Quran. Lisannya mengatakan qala Allah Ta'ala. Tapi amalannya, Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Penipu, pembohong, korupsi. Masya Allah, dan masih banyak dilakukan itu. Ini nanti tuan-tuan di dunia dalam keadaan hidupnya sempit dan digiring dalam keadaan buta. Masya Allah. Oleh karena itu jalan yang paling baik, ayo kembalilah. Siapa manusia tidak berdosa? Setiap manusia al-insan mal khata' wa nisyan. Setiap manusia itu tempat lupa dan salah. Pasti itu siapapun. Tapi kemauan kita minta ampun kepada Allah, itulah yang Allah masih terima. Sudah dicontohkan dan berkali-kali Tuhan menghafal ini. Ada dua makhluk yang dua-duanya ada di surga. Dua-duanya juga diusir oleh Allah dari surga ke dunia. Tapi yang satu balik ke surga, yang satu tetap ke neraka. Siapa itu? Pertama yang atuk kita itulah. Adam dan nenek kita. Ya di surga itu Tuhan sekalian, nikmatnya luar biasa. Semua makan free of charge saja. Tak ada apa-apa semuanya, istilahnya tinggal pakai remote saja. Hanya karena melanggar undang-undang Allah, memakan buah yang terlarang, diusir dari surga ke dunia. Tapi alhamdulillah, atau kita menyadari, akhirnya mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Dengan doa yang selalu kita hafal semua itu. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah. Begitu doa saja Allah beri solusi. Akhirnya dipertemukan istri yang tersayang, yang dipisah dari surga. Yang konon, sejarah lah konon, Nabi Adam ada di benua India, Siti Hawa di Jeddah. Berapa ribu kilometer, Masya Allah. Akhirnya bertemu di Jabal Rahmah, di Arafah. Coba, itu kisah. Dan buktinya sekarang masih ada. Itu di dunia akhirnya juga kembali ke surga. Tapi yang iblis juga lebih dahulu dari Adam di surganya. Yang melanggar perintah Allah, dia usir juga. Tapi dia sombong. Tidak pernah mengaku salah. Tidak pernah mau kalah, mau menang aja. Ya akhirnya tidak diampun.
dan masuk neraka. Namun, inilah kurang ajarnya iblis nih, Datuk Datin sekalian, yang harus kita paham. Walaupun masuk neraka pun masih sombong. Apa dia cakap? Aku dicipta dari api. Kembali ke neraka memang tempat gue itu. Itu tempat aku kurang ajar itu, Pak. Memang dari api kembali ke api. Memang tuh seperti sirih balik ke ganggangan begitu. Ya kita hati-hati sekali, itu yang geliyang tuh. Oleh itu jangan terperangkap dengan provokasi iblis itu. Allah pun dah memperingatkan. Coba rujuk pada surah Al-Hasyr ayat 12 atau 14 ya, ada 14 ya. Ya, surah Al-Hasyr kalau enggak 12 ya 14. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kamatsali syaitan idza qala insafur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafu rabbal alamin. Coba. Waktu setan di dunia ini kerjanya menggoda saja. Ayo, kafir langko, ingkar langko, jangan ibadah, jangan macam-macam kita dihalang. Tatkala kita ikut, akhirnya kita diambil tindakan disiplin. Katakan masuk neraka begitu. Setan datang lagi. Dan apa dia kata? Bukan nak tolong kita. Apa dia kata? Ini bari'um minka, aku bebas dari engkau tu. Aku tak nak tanggung jawab. Wah, kurang ajarnya tu. Dia ngajak kita, bila kita dah terperangkap, disiksa, datang bukan tolong nak, bukan aku bebas dari engkau. Aku tak ada tanggung jawab dengan engkau. Terus ini aku sih takut pada Allah yang mentadbir alam ini. Dalam keterangan yang lain disebutkan, tuan dan puan, dulu waktu di dunia tak pernah dengar ke Allah berfirman, I musuh you. Nabi tak pernah bersabda ke? Tak pernah ingatkan kamu ke? Kalau I musuh you. Ustaz-ustaz, tok guru, tok imam, teman-teman tak bagi tahu juga ke? Kalau I musuh you. Kalau you dah tahu, I musuh you, kenapa you ikut I? Kurang ajar, Pak. Ini iblis ini. Akhirnya ditinggal begitu aja. Oleh karena itu jauh sebelum itu tolong tuan dan sekalian, jaga betul-betul. Allah sendiri dah mengingatkan, alam haj ilakum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Surah Yasin ayat 60. Bapak dah hafal semua tu, ibu dah hafal tu. Ya anak cucu Ajam, adakah aku belum mengingatkan kau jangan ikut setan, jangan menyembah setan kerana dia musuh kamu yang nyata. Saudara sekalian, jadi harus tahu watak iblis tu. Senang aja untuk mengenal iblis tu. Ada dua ciri khas iblis tu. Aba wastakbaro. So, membangkang, suka membangkang dan sombong. Ini kerja iblis. Dan iblis ada dua jenis. Ada iblis kepala gundul, ada iblis yang makan nasi lemak. Sekarang tak boleh lagi karena puasa. Hati-hati itu. Yang paling berat iblis yang makan nasi lemak tu, yang makan kerabi itu. Karena dia di hotel bersama kita, pergi luar negeri bersama kita, rasuah bersama kita, joget bersama kita. Lah itu. Kalau iblis yang kepala gundul tu yuwaswisu fi judurinas, selalu menggoda dalam jiwa, hati aja. Jadi hati-hati, yang penting hindarkan. Jangan lihat ni, mesti abang, mesti membangkang dari kebenaran dan sombong. Sombong tu adalah menolak kebenaran dan menghina orang lain. Okey tuan ya. Alhamdulillah. Jadi tolong Quran, kembali pada Quran dan sekalian. Kembali ya, supaya kita benar-benar mendapatkan anugerah daripada Allah Ta'ala. Dah, beberapa hadisnya coba kita ambil. Ayat dah tadi, supaya kita hidup bahagia tadi. Saya ambilkan tentang ini. Dia satu aja ya, benar. Satu aja dia jelaskan ya, tak pilihkan aja. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu Allah Ta'ala, wa izzati wa jalali la ajma'u ala abdi khawfaini wa la amnaini idza khaftuhu. Idza akhaftu fid dunya amantu yaumal qiyamah wa idza amantu fid dunya akhaftu yaumal qiyamah. Bahkan ini hadis qudsi.
Allah SWT berfirman, yang artinya lebih kurang, demi keperkasaanku serta kemuliaanku, bahwa aku tidak akan meletakkan pada diri seorang hambaku dua perasaan takut dan dua perasaan aman. Apabila aku memberikan rasa takut di dunia, maka aku berikan rasa aman di akhirat, di hari kiamat nanti. Dan apabila aku berikan rasa aman di dunia, maka aku berikan rasa takut di akhirat. Nah, ini hadis kursi. Jadi maksudnya apa tuan sekalian? Inilah kalau kita dipilih Allah Ta'ala bagi orang yang benar-benar merasa takut kepada Allah di dunia itu, mesti tidak akan berani melanggar perintah Allah dan sebagainya. Diberi secara takut di akhirat. Dia jangan tuan dan sekalian merasa aman di dunia ini hanya karena tuan-tuan kena jadi orang kaya atau popular, jadi orang glamour, jadi orang pintar, jadi ini. Kadang-kadang kita itu menjadikan ini platform supaya kita merasa aman di dunia ini. Kalau tuan-tuan merasa aman di dunia, nanti akan takut di akhirat. Itu Allah tidak menjadikan aman dunia, aman akhirat, tidak. Mesti salah satu. Tapi kalau merasa takut di dunia ini, amannya di akhirat. Nah, ini hati-hati tuan sekalian. Ini coba kita gabungkan dengan buku Ayyuhal Walad yang sekarang dipelajari ibu-ibu sekalian, untuk Ayyuhal Walad tuan sekalian. Di sana disebutkan tuan sekalian, kena kita berhati-hati. Orang apabila mudah meninggal dunia, ini disebut Imam Al-Ghazali membaca di kitab Injil. Orang meninggal dunia di atas keranda, dari atas keranda dibawa ke kubur teman sekalian. Ada 40 soalan. 40 soalan di atas keranda itu. Yang kita iringi itu. Mereka disoal 40 soalan. Dan soalan yang utama dan berkali-kali, kenapa engkau merasa bangga dengan pandangan manusia? Kenapa engkau merasa aman di dunia? Kenapa tidak bangga dan pandangan Allah? Coba bayangkan. Jadi kita ini tuan-tuan selalu keliru. Kita merasa bangga apa yang pandangan manusia. Coba kalau kita rubah, mindset kita rubah. Jangan bangga karena manusia. Manusia tidak bisa beli kelebihan apa-apa tuan-tuan. Memberi kekayaan pun tidak, memberi kemiskinan pun tidak. Tapi kita selalu menunjukkan, wah kalau kereta besar, karena wah ada orang tengok, wow itu udah bangga. Rumah besar, tengok, wow, dah bangga. Baju yang hebat, semua berjenabah. Wah, ini hilangkan tuan sekalian. Tak ada gunanya. Lihat Allah yang lihat hati kita. Hati kita ini lihat, itu yang paling penting. Jadi gambarkan dengan ini tadi, kalau hati seperti ini, Allah tidak akan merisi keamanan tadi. Kalau sudah merasa bangga di dunia tuan-tuan, dia mesti akan menangis di akhirat nanti. Bangga di dunia. Tapi kalau merasa takut di dunia ini, insya Allah bahagianya di dunia, di akhirat, di akhirat begitu. Begitulah. Jadi oleh karena itu tuan sekalian, jadi dunia ini hanya tempat sementara, hanya sebagai jembatan saja. Jangan jadikan tujuan. Itu persoalannya begitu. Tatkala kita diberi kenikmatan yang bentuk dunia, maka jangan kenikmatan itu menjadikan kita menjadi salah paham atau menyalahgunakan. Maka dalam sekali lagi Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menyebutkan sebab orang sombong itu ada 7. Ya, 7 ini sebetulnya tuan-tuan. Ini anugerah tahu. Anugerah ini itu jangan jadikan anjakan untuk jadi sombong. Seorang balik ya. Pertama, yang menjadi sombong itu ilmu, sebab ilmu. Coba. Karena pintar dari segi akademik. Jadi title akademik sudah menjadi profesor, doktor, engineer, lawyer. Kalau segi agama dah jadi ustaz, tok guru, tok imam, tok lebay, tok qadi, tok mufti. Coba. Ini kadang-kadang dijadikan platform untuk sombong kepada orang lain. Hati-hati tuan sekalian. Ini kadang-kadang begitu. Yang kedua sebab amalan. Karena amalan sudah banyak. Ini saya, ini semua, ini. Ini juga jadi sombong. Yang ketiga sebab kecantikan. Atau handsome atau cantik.
Karena kalau cantik dan handsome tu merasa bangga. Yang keempat sebab kekayaan. Dulu waktu miskin berjalan tunduk, bagus, tawaduk itu. Dah kaya sikit aja berjalan kalah King Kong. Hati-hati kanan. Ya Masya Allah ngada-ngada pula. Yang kelima sebab pangkat dan kedudukan. Dulu biasa aja tuan-tuan, jadi yang berhormat, yang amat berhormat, yang lain pula tengok mata sebelah aja tengok temannya. Hati-hati. Itu semuanya menjadi kebahaya pada dirinya. Yang keenam sebab kekuatan. Sebab kekuatan. Kekuatan ini mungkin karena followernya banyak. Ini para ustaz hati-hati itu. Wala followernya jutaan. Wah ini semuanya mengikuti kami gitu. Dan gayanya dah lain. Seolah-olah dia yang paling pintar. Karena di mana-mana dihormati. Di mana-mana orang hormat dan sebagainya. Ini hati-hati. Dan yang terakhir, sebab keturunan. Hati-hati itu. Kadang-kadang ada orang berdarah kuning, ada berdarah putih, leukemia agaknya. Ada berdarah biru, ada berdarah itu ikut kritikan P. Ramlee dalam di antara dua derajat. Dah. Jadi ini kelebihan ini jangan dijadikan alasan untuk kita merasa lebih. Oke tuan ya. Alhamdulillah selesai. Dan terakhir tuan sekalian bicara Lailatul Qadar. Masya Allah. Alhamdulillah. Masih lama tuan sekalian lebih kurang. Kita baru hari ke-11. Jadi masih ada 9 hari lagi. Tapi baguslah kita persiapan lebih awal supaya masuk Lailatul Qadar kita siap tuan-tuan sekalian ya. Baik, ayatnya jangan pernah dipertikaikan karena ini akan dibaca oleh Pak Imam kita di pertengahan Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khair min alfi syahrin tanazzal malaikatu war ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Ini panjang buat sekalian ya, tapi yang jelas gini aja. Lailatul Qadar malam penentuan. Malam penentuan. Dan di malam penentuan ini Allah turunkan jutaan malaikat, semua turun di bawah pimpinan malaikat Jibril. Ini ayatnya, jelas itu. Masya Allah, satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Yani satu malam lebih baik ibadah daripada 83 tahun, lebih kurang begitu. Masya Allah, maka persiapan. Baik, oleh itu pertama tuan sekalian, di Lailatul Qadar itu tuan harus kenal. Di samping jutaan malaikat, ada 4 malaikat tuan-tuan, yang ditugaskan membagi dia 4 portfolio. Itu ya. Exco lah ini. 4 exco ni turun tuan-tuan. Andaikan kita ada menteri datang ke kampung kita akan membawa masalah, membawa soalan. Siapa tuan-tuan ada masalah? Ayo sampaikan. Apa masalahnya? Jangan diam. Datang sampaikan. Contoh begitulah. Analogi yang begitu. Ini malaikat memang jelas-jelas turun. Gamblang and cetawila. Tanazzal malaikatu warruh fiha. Jadi 4 itu kan harus paham. Siapa 4 itu? Yang ditugaskan Allah. Pertama Jibril, kedua Mikail, ketiga Israfil, 4 Israel. Ini ditugaskan khas oleh Allah Ta'ala. Apa tugasnya? Tuan bincang ya dengan Jibril. Dengan 4 malaikat itu. Mulai maghrib saja, tuan sekalian, setelah sunat, sembahyang hajat, ada apa saja, ngomong dengan Jibril. Assalamualaikum Jibril. Saya tahu mata saya tidak melihat, tapi hati saya tahu kau sedang datang. Diutus Allah untuk mengatur masalah apa? Masalah hidayah. Jibril itu hanya dulu membawa wahyu, sekarang Nabi sudah habis, membawa hidayah. Permintaan saja, mintanya tetap kepada Allah. Jibril tolong catat. Tolong sampaikan kepada Allah ya, supaya kami, keluarga kami semua dan zuriat kami itu selalu mendapat hidayah dari Allah Ta'ala. Jangan sampai kami tidak mendapatkan hidayah. Tolong begitu, jangan bahasa kita saja boleh. Jangan sampai tidak mendapat hidayah. Tentang susunan bahasanya terserah. Itu malaikat Jibril. Jangan diamkan saja malaikat Jibril turun, tuan-tuan diam saja, rugi dong. Ajak ngomong, ini kan enggak pernah dengarkan, enggak pernah cerita ini. Ini ada cerita tuh dalam kitab ini. Jibril. Kedua malaikat Mikail. Malaikat Mikail tugasnya menjaga rezeki.
Ekonomi tuan-tuan ini sangat penting. Karena ekonomi itu sangat mempengaruhi kehidupan siapapun juga. Keduniaan itu, apalagi fulus. Ada kaidah Arab Jawa menyebutkan fi'il fulus, lulus. Wa mulus, wa telus, wa getlos. Mafil fulus, mangfus itu. Fulus tuan-tuan. Saya suka bicara ini. Saya ulang balik tuan sekalian ya. Okey lah ini nih. Ini katakan fulus, ini tisu, ini fulus. Ini duit. Saya, ini ngomongnya duit. Aku adalah duit. Bahasa lain uang. Bahasa populernya adalah money. Atau, ya, bahasa kampung, orang kampung, money. Okey. Aku tidak sehebat seperti ini. Tipis saja, begini saja. Tapi aku bisa mengguncangkan dunia. Aku bisa memporak-porandakan dunia. Aku bukan orang ketiga. Tapi aku bisa mampu mencerai-beraikan suami istri. Bisa menghancurkan adik-beradik. Bisa buat permusuhan saudara-saudara mara dan kawan sekerja. Ini kan aku. Aku bukan Tuhan. Tapi ramai orang mempertuhankan aku. Wah, ini hati-hati Pak ya. Ini banyak orang geliyeng karena fulus ni. Semua ini hanya masalah begitu. Jadi hati-hati. Ya, minta ya Allah. Ya, melalui Mikail tolong sama daripada Allah. Supaya rezeki datang melalui rezeki yang manfaat. Yang berkah dunia akhirat. Itu yang penting, berkah dunia akhirat. Yang halalan taibah. Tak usahlah tuan-tuan bergaya dengan duit yang tidak betul. Karena harta benda itu tuan-tuan, kalau halal akan diproses, akan dihisap, akan dikira oleh Allah di hari kiamat. Tapi kalau mencari cara haram, tidak ada hisap baginya, langsung go to hell. Langsung diseksa oleh Allah Ta'ala. Ini yang paling menakutkan tu. Okey. Ngomong dengan Mikail. Ketiga, malaikat Israfil. Israfil yang menjaga angin, menjaga hujan. Alhamdulillah mungkin tuan-tuan tahunnya lepas dan berdoa supaya hujan yang turun negeri kita, angin yang turun yang baik-baik, bukan angin membawa prahara atau hujan bawa banjir. Alhamdulillah, Langgur aman, tentram. Ya minta terus lagi. Turunnya turun tapi yang sepoi-poi basah. Yang angin membawa kenikmatan, hujan membawa kesuburan. Gitulah tuan sekalian. Ya apapun minta, tugas kita minta, ya minta. Jangan diam. Alhamdulillah. Dan terakhir, Israel. Israel tugasnya mencabut nyawa. Ini malaikat tidak mesra alam nih. Ini suka nih. Tapi apapun mati adalah kewajiban bagi orang hidup. Jangan takut mati. Takut mati jangan hidup. Dah terlanjur hidup, apa nak dikata? Jadi tuan sekalian, Israel, aku tahu tugas kamu menyambut nyawa. Andaikan tahun ini memang saya harus berakhir. Saya harus kembali kepada Allah, tolong. Catilah kami mohon pada Allah supaya husnul khatimah. Mati dalam keadaan yang iman, Islam, husnul khatimah. Tapi kalau ternyata masih diberi kesempatan hidup kembali dan ketemu sampai Ramadan, insya-Allah di Ramadan depan aku akan lebih baik lah. Gitu Pak, ngomonglah, punya budget, punya progres, punya cita-cita, bukan floating. Masuk Ramadan, puasa. Ya jangan dong. Kita punya agenda kok. Diam aja enggak, mesti ada progres yang baik. Nah, itu ngomong dengan okey tuan, itu di Lailatul Qadar. Sekarang apa? Apa yang harus kita lakukan di Lailatul Qadar? Itu tadi pertama. Kedua tuan sekalian, solat sunnah. Ya, nanti masuk aja Lailatul Qadar malam 20 sudah betul. Solat sunnah 2 rakaat. Bacaannya rakaat pertama selepas Fatihah surah Ikhlas 7 kali. Rakaat kedua juga sama, selepas Fatihah surah Ikhlas 7 kali. Selepas itu baca istighfar, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih 70 marrah, 70 kali. Selepas salam baca astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih atau astaghfirullah saja atau mama istighfar 70 marrah, 70 kali. Nah, itu amalannya. Apa yang kita dapat? Pertama Allah Ta'ala akan membangunkan, ya. Pertama yang kita terima, Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita dan dosa-dosa kedua orang tua kita. Allah perintah malaikat untuk membangun taman di surga.
yang dengan bangunan-bangunan istananya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan orang ini tidak akan mati kecuali Allah tunjukkan tempatnya nanti. Mana dasarnya? Ini saya bacakan hadisnya. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla fi lailatul qadr rak'ataini yaqra fi kulli rak'atin fi fadhil kitab marratan wal ikhlas sab'a marrah wa idza salama yaqul astaghfirullah wa atubu ilaih 70 marrah fala yaqumu min maqami hatta yaghfirallahu lahu wa li abawayhi wa yab'atsullahu ta'ala malaikatan ila jinan yaghrusuna lahul asyjar wa yabnuna al-qusura wa yajruna al-anhar wa la yakhzu min ad-dunya hatta yara dzalika kullah. Itu tadi. Jadi jelas ya, sampainya menyampaikan Sayyidina Ibnu Abbas, sanadnya sahih. Jadi senang saja sholatnya mulai badal maghrib sampai menjelang subuh. Terserah tuan-tuan, badal maghrib sudah mulai boleh, usolli sunatan Lailatul Qadar. Sudah jelas, boleh sendiri, boleh berjamaah. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau sholat sunnah berjamaah itu jangan bingung lagi. Ada ulama yang berpendapat sholat sunnah dibolehkan berjamaah, tujuannya litarbiyah, untuk pembimbingan. Siapa yang berpendapat? Al-alama Imam Nawawi dalam bukunya Al-Azkar itu Imam Nawawi mengarang kitab Sahih, mensarai Sahih Bukhari, dan banyak lagi kitabnya. Ini ulama besar tuan-tuan. Tapi kalau hanya ustaz-ustaz baru beberapa tahun saja, mana ada, enggak ada, ini bid'ah. Tolak ajalah tuan-tuan. Dia tak baca kitab, tak kuat terprovokasi. Walaupun dia profesor lah, doktor lah dari para Timur Tengah, ini ada kitabnya sudah. Bismillah, ada dasarnya kitabnya begitu. Sudah beres itu. Yang mau melakukan, dan ini pun sholat, bukan apa-apa, bukan joget. Ini sholat, ya Pak ya. Jadi saya sarankan begitulah, mantul, mantap, bismillah. Sholli sholat Allah Akbar. Ba'dal maghrib boleh, nanti lepas tarawih boleh, tengah malam boleh lagi, satu malam tu 3-4 kali boleh, tak apa, karena seronok. Orang kalau enak kan begitu, macam tuan makan. Wah enak, tambah lagi, tak ada masalah pun. Tapi sholat tambah, ngomel. Ini sontoloyo tu. Otak-otak sontoloyo tu macam tu sekalian. Kalau bicara-bicara masalah makan, masalah ini diam. Kalau masalah ibadah, ini mana boleh. Jangan gitulah tuan-tuan. Kita tamak ibadah tu boleh tuan-tuan sekalian. Tidak ada masalah. Kalau Imam Syafi'i mazhab kita ini, kalau khatam Quran sampai 60 kali, gimana tu? Apa enggak bingung kita? Oh biar kita ni baru baca Quran asyik asyik ngantuk. Tapi kalau ngomelnya setengah mati, kitanya itu amalan yang kedua, solat sunnah. Yang pertama tadi bincang dengan 4 malaikat tu, jangan lupa. Menyikal malaikat tu karena kesempatan ini tuan-tuan bicara dengan dia. Ya kedua solat sunnah tadi. Baik. Amal yang ketiga, ini berdasarkan dialog Nabi Musa. Nabi Musa pernah dialog, bertanya pada Allah Ta'ala. Ya, saya bacakan saja tuan sekalian ya. Ada ayatnya ada di atas itu, tapi ini terjemahannya saja. Ya artinya lebih kurang begini. Nabi Musa AS bertanya kepada Allah, ya Allah ya Tuhanku, aku ingin dekat dengan Kau. Permintaan pertama. Allah langsung jawab, ya Musa, orang dekat kepadaku ada orang yang bangun di malam Qadar. Bau bangun malam Lailatul Qadar. Ini jangan tidak qiyamul lail. Sudah mesti qiyam. Apalagi saya yakin Bapak Datuk dan sekalian mulai pertengahan Ramadan terus qiyam. Masya Allah. Ini ternyata salah satu di antara dekat kepada Allah Ta'ala. Satu. Kedua, Nabi Musa bertanya, ya Allah, ya Tuhanku, aku ingin rahmat-Mu, ingin kasih sayang-Mu ya Allah. Allah jawab, Musa, rahmatku aku bagi kepada orang yang kasih sayang kepada orang-orang fakir miskin di malam Qadar. Jadi tuan-tuan tunjukkan kasih sayang pada orang yang kurang bernasib baik.
Artinya kalau memberi sumbangan, memberi zakat fitrah ke, zakat apa-apa, coba jadikan begitu. Hadiah hari raya dirubah sekarang. Jangan hadiah hari raya jatuh nilainya. Hadiah di malam, walaupun namanya hadiah raya, diberikan di malam qadar, tuan-tuan. Apalagi kalau tuan-tuan panggil putra-putri, cucu kumpul semua, terawih bersama, berbuka bersama, lepas tu atuk dananya keluarkan envelope. Ini anak-anak untuk hari raya, tapi atuk berikan sekarang ni. Jadi kalau di bulan Lailatul Qadar nilainya wah luar biasa. Di samping dapat kasih sayang dari Allah tadi, itu tadi kan RM1 darab 10, darab 700, darab 1000. Nanti kalau masuk hari raya habis tinggal RM1 darab 10, darab 700, rugi dong. Itu dirubah. Envelope-nya walaupun diberikan itu beri awal. Dirubah gitu. Hadiah pada mak juga begitu. Belikan pakaian ke, bagi apa-apa, berikan di malam-malam qadar. Okey, Pak ya. Kita rubah suasananya begitu. Baik. Yang ke berapa? 3. Nabi Musa bertanya, ya Allah, saya ingin melewati Siratul Mustaqim atau jembatan dengan cepat bagaikan kilat. Allah berfirman, hai Musa, itu aku berikan kepada hambaku yang bersedekah di malam qadar. Ini pula bersedekah lama. Sama tadi ya, bersedekah pada keluarga, pada cucu, cicit, kepada teman-teman, siapapun juga. Atau diam-diam pergi masjid, pergi surah, sama sajalah. Pahala qadar masukkan lebih sedikit. Biasanya RM1, RM2, biasanya RM2, RM5, RM5, RM10. Itu ajalah sudah. Bismillah. Yang penting ada peningkatan. Itu urusan kita dengan Allah, yang penting ikhlas. Lakukan begitu. Di malam qadar. Yang keempat, Nabi Musa bertanya, ya Allah, saya ingin merasa duduk di bawah pohon yang rindang di surgamu nanti. Di sana ada surga, Masya Allah, yang buahnya teranum-ranum. Pokoknya itu unik, tuan-tuan sekalian. Pokoknya rindang, buahnya atas permintaan. Buahnya itu timbul atas permintaan. Masing-masing berbeda. Yang di bawah pokoknya saja tuh, ya Allah, saya ingin makan durian pedas. Wah, terus turun durian pedas. Dan minta, ya Allah, saya minta ini, minta ini. Ada semua. Itu karena surga, tuan-tuan. Apa yang menjadi ucapan, menjadi kenyataan. Ini dijawab, hai Musa, itu aku berikan pada hambaku yang bertasbih di malam Lailatul Qadar, di malam qadar. Salat sunnah tasbih ya Bu, bapak-bapak. Tak apa, pagi tasbih, malam tasbih, tidak menjadi masalah. Okey saja. Jangan aku, tak usah. Babi pun tinggalkan saja. Tak apa diulang. Pagi tadi tasbih dengan ustazah ke, dengan ustaz dan sebagainya. Okey, malam qiyam tasbih lagi. Okey, dah. Yang kelima, ya Allah, saya ingin selamat dari api neraka. Allah menjawab, itu aku berikan pada orang yang beristighfar, membaca istighfar atau minta ampun kepada Allah di malam qadar. Perbanyak istighfar, minimal astaghfirullahaladzim. Baik, terakhir yang keenam, ya Allah, saya ingin mendapat keridhaanmu, mendapat keridhaanmu. Allah menjawab, hai Musa, ikut berikan kepada hambaku yang solat sunnah 2 rakaat saja di malam qadar. Sekali lagi, solat sunnahnya namanya Lailatul Qadar, itu ternyata di sini adalah mendapat keridhaan daripada Allah Ta'ala. Jadi Datuk Datin sekalian, itulah ilmunya, kita kembangkan, kita sampaikan bersama, berdasarnya kitab yang jelas dan amalan ini yang penting. Baik, karena Lailatul Qadar begitu indahnya Ramadan itu, tuan sekalian, diberikan oleh Allah di akhir Ramadan kenikmatan yang luar biasa. Baik, lalu itu kita jangan sampai keliru. Kebanyakan masyarakat kita mintanya masih, kalau awal Ramadan, Masya Allah, masjid dan surau penuh melimpah, sehingga EJK masjid dan surau musyawarah tergempar. Wah, ini tak boleh lah, kena bangun balik lah, kurang luas. Malam pada minggu kedua, musyawarah lagi. Alhamdulillah tak jadi bangun lah, sudah cukup.
Minggu ketiga musyawarah lagi, nasib baik kita tak bangun. Nah sudah. Minggu keempat Pak Imam dengan beberapa orang, itu rugi tuan sekalian. Dan mestinya di Ramadan di akhirnya. Kenapa? Okey, ini ada satu hadis Rasulullah SAW menyebutkan begini. Apabila sudah akhir Ramadan tuan sekalian, malaikat, langit, bumi semuanya menangis. Mengatakan, ya wailah li ummati Muhammad. Celaka Muhammad, celaka Muhammad. Celaka. Jadi sahabat-sahabat suspend. Ya Rasul, celaka apa? Kenapa? Musibah apa yang menimpa Muhammad? Nabi menyebut zihab Ramadan, akan ditinggalkan bulan suci Ramadan. Masya Allah tuan-tuan. Langit, bumi, malaikat semua menangis. Illa iblis, kecuali iblis. Hanya iblis yang gembira. Yang lainnya menangis. Ya, kenapa? Ya coba bayangkan. Ditinggalkan Ramadan. Kenapa? Coba bayangkan. Yang segala kebaikan, segala yang cantik indah Ramadan ditarik balik oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, segala ketaatan yang langsung diterima oleh Allah ditarik balik. Habis tarik balik. Segala doa yang dimakbulkan ditarik balik. Segala dosa-dosa diampunkan juga ditarik balik. Dan surga sudah tidak rindu lagi kepada Tuhannya, sudah ditarik balik. Ini yang mereka menyesal, mereka menangis. Jadi kalau boleh Tuhan dan juga kita menangis dengan rasa menangis, rasanya itu tidak mau ketinggalan Ramadan. Terutama Lailatul Qadar, cari betul-betul ibadah, ya. Puaskan, lakukan yang terbaik, yang segala-galanya terindah. Oke Tuhan ya. Jadi begitulah pengajian kita pada hari ini, lengkap dengan Qur'annya. Tadi kita baca Qur'an dengan benar-benar. Qur'an ini Tuhan sekalian, di dunia kita baca saja ini, kita baca. Kita pindah ke season 21 aja tuan-tuan, mati. Quran itu menemani kita. Coba bayangkan, istri yang kita puja-puji, yang kita sayangi, setiap birthday saja kereta baru, birthday saja rumah baru, birthday saja melancong dunia. Kita mati lain tuan-tuan. Dia cari orang lain tuh, hati-hati tuh. Suami apalagi, istri mati. Suami ya, istri meninggal dunia, tak boleh nangis sambil ambil air tu gini, macam piramid tu. Coba bayang tu. Belum masuk kubur dapat ganti, sontoloyo suami. Hati-hati sekalian. Anak-anak kita jauh panggang dari sate. Ini, tapi Quran menemani Pak. Quran menemani kita. Tolong itu, tolong tuan-tuan. Itu dikubur. Dan menemani bukan sehari dua. Sampai hari kiamat. Masya Allah. Bila kita dah pindah ke padang mahsyar di hari kiamat, Quran yang menolong kita, Quran yang mendamping kita, syafaat kepada kita. Sebabnya Quran itu akan memberi syafaat kepada pembacanya. Itu ya. Sekali lagi saya mohon pada diri saya sendiri dan Datuk Datin sekalian, ayah bismillah, kembangkan untuk Quran ini. Itu aja. Sekalian, terima kasih atas segala-galanya dan terima kasih atas bantuan dan pondok kami ya. Itu pondok ada program baru, progres baru dan sekalian. Kami sedang membuat pagar 100 meter panjang dan 2 meter tinggi. Kita dalam program, biaya di situ disebutkan 132 juta rupiah, ya. Lebih kurang 135.000. InsyaAllah bulan ini selesai, itu sekalian. Nanti kita pikir lagi dan supaya begitulah tuan sekalian. Dan waktu itu berhenti dengan pandemi, alhamdulillah sekalian. Atas bantuan sekalian itulah jadinya. Jadi Tuhan jangan pernah ragu-ragu pada kami. Bantu pada para guru, para murid, para bangunan, itu semua dari Tuhan. 1 sen pun tidak ada bantuan dari kerajaan, baik Indonesia atau Malaysia. Pure dari para jamaah. Terima kasih atas kesungguhan tuan-tuan dan itu kembalinya pada Tuhan sekalian. Okey tuan, itu aja. Jom kita berdoa. Semoga diri kita, keluarga kita, masyarakat bangsa negara kita aman, tentram, sejahtera, walidatun tayyibatan warabun wafur, dan kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah,
putra-putri cucu-cucunya berguna bagi agama manusia, bangsa dan negara, manfaat fid dini wa dunia akhirah, berbakti kepada Allah dan Rasulnya juga kepada kedua orang tuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman nafi'an wa amalan salihan maqbula wa rizqan halalan wa tayyiban. Allahumma adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhla sidqin waj'al rusatana nasira bi rahmatin rahimin alhamdulillahil alamin. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan wa ballighna lailatul qadar wa ballighna lailatul qadar wa ballighna lailatul qadar. Ya Allah, berkati kami bulan Ramadan dan sampaikan kami ke lailatul qadar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Fi fadli rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alhamdulillah. Taqabbalallahu minkum. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terus kita semain duha.